datang kembali di sekolah minggu Gereja Baptis Pertama, kelas Pratama sampai Madya. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami juga sekarang mau mulai sekolah minggu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya lancar sekolah minggunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan pujian bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kalau Yesus ada di rumah kita, kita pasti senang. Mari kita menyanyikan pujian Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Teman-teman, Tuhan Yesus juga suka memanggil kita loh. Yuk kita menyanyikan pujian dengar Dia panggil nama saya dan kamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya.
firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana sepanjang minggu yang lalu dari Paskah ya? Dapat hadiah Paskah? Puji Tuhan ya, ada yang dapat, ada yang tidak. Tapi bersyukur ya, karena kita masih merayakan Paskah meskipun online. Oke, pagi ini kita masih akan belajar lanjutan dari Paskah ya, yaitu kita belajar tentang identitas sebagai murid Kristus ya. Apa identitas kamu sebagai murid Kristus ya? Oke, sebelum kita belajar akan firman Tuhan pagi hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan berkat Tuhan kepada kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Juga sepanjang hari-hari yang sudah lewat hingga pagi hari ini kami boleh belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan siapkan hati, pikiran, dan jiwa kami sehingga kami boleh belajar dengan baik dan benar mengenai identitas kami sebagai murid Kristus. Tolong Tuhan supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan Yesus yang akan memberkati kami, memberikan kami hikmat, sehingga setiap firman yang kami pelajari adalah untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, kita pagi ini belajar tentang identitas ya. Apa identitas? Ya. Ada yang tahu identitas? Biasanya identitas itu dengan sekolah gitu kan, dengan organisasi, dengan kelompok-kelompok, dengan grup-grup gitu ya. Nah, identitas ya itu berasal dari kata identity ya, yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada seseorang ya, atau kelompok atau sesuatu yang membedakan dengan yang lainnya ya. Ini sekolah baptis gitu kan, ini identitasnya gereja baptis seperti ini ya. Nah, itu namanya identitas. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang identitas sebagai murid Kristus dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ya. Lukas 24, yuk anak-anak yang sudah menyiapkan Alkitab, kita buka Alkitabnya ya. Kita buka di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Itu perikopnya, judulnya tentang
Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Loh, apa hubungannya dengan identitas sebagai murid Kristus? Nah, sebelum kita belajar akan perjalanan ke Emmaus ini, ya, Om Edi mau cerita terlebih dahulu ya tentang kenapa sih Tuhan Yesus harus menampakkan diri ke murid-muridnya terlebih dahulu setelah dia bangkit dari kematian. Ya, Om Edi cerita ya. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, imam-imam kepala dan ahli-ahli dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus, ya. Jadi imam kepala dan orang Farisi datang ke Pilatus minta kepada Pilatus untuk dijaga kuburan Tuhan Yesusnya. Ya, jadi mereka minta, tolong Pak Pilatus, ya, kuburan Tuhan Yesusnya itu dijaga. Ya, dikasih materai lagi ya, supaya mereka pikirnya sama si imam-imam kepala dan orang Farisi itu, pikir mereka bahwa nanti nih Tuhan Yesus mayatnya bakalan dicuri sama murid-muridnya. Ya, dan nanti murid-muridnya cerita di luar bahwa Tuhan Yesus bangkit gitu. Padahal dicuri. Nah, itu yang dipikirkan oleh si imam kepala dan orang-orang Farisi. Ya, karena mereka takut sama Tuhan Yesus. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus benar-benar bangkit pada hari yang ketiga dan para penjaga kubur tersebut menceritakan semua kejadiannya, ya, kejadian bagaimana batu terguling gitu, bagaimana ada malaikat, ya, mungkin mereka cerita juga ya. Nah, mereka semua ceritain kejadian itu ke imam-imam kepala, ya. Makanya imam-imam kepala takut, waduh, gimana ini? Waduh, ya. Akhirnya mereka kumpul, ya, mereka bersepakat, imam-imam kepala itu ya, mereka berkumpul bersepakat untuk ngasih uang, ya, ngasih uang ke yang jaga itu. Situ kasih duit ya, gitu, kasih duit di sana, uang tutup mulut, gitu, ya. Supaya apa dikasih uang, ya? Supaya si serdadu-serdadu itu, si prajurit-prajurit yang jaga itu berdusta, ya, berbohong, ya, kepada setiap orang, berbohong dia bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit, melainkan mayatnya dicuri, ya, sama murid-muridnya. Nah, dampaknya apa? Cerita bohong itu sampai sekarang masih, ya. Mereka tidak percaya tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Ya, karena kebohongan itu. Ya. Nah, oleh karena itu, hal yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus saat bangkit dari kematian adalah menampakkan dirinya ke murid-muridnya. Supaya apa? Ya. Untuk menguatkan dan meyakinkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Ya, supaya murid-muridnya ini dikuatkan, ya, tidak terintimidasi, ya, tidak tertekan dengan berita-berita yang mereka disuruh nyuri, ya, gitu. Ya, jadi bukan dicuri, tapi benar-benar bangkit Tuhan Yesus itu, ya. Supaya apa? Supaya tidak timbul curiga antar muridnya, ya. Dan kecurigaan itu bakalan jadi pertengkaran, perpecahan, ya. Siapa nih yang nyuri nih? Siapa yang nyuri nih? Kamu ya? Kamu ya? Jadi tuduh menuduh, jadi ribut. Nah, Tuhan Yesus tidak mau itu terjadi. Ya, makanya yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan adalah menampakkan dirinya ke murid-muridnya. Ya.
Salah satu penampakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah saat kedua orang muridnya dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Ya, bagaimana ceritanya? Kita saksikan video ini. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat ya bagaimana cerita tentang perjalanan ke Emmaus itu. Ya. Saking sedih, marah, dan kecewanya perasaan mereka atas kejadian yang terjadi secara luar biasa kepada Tuhan Yesus, sampai-sampai mereka tidak mengenali bahwa mereka sedang berjalan bersama Tuhan Yesus dari Yerusalem ke Emmaus. Ya, padahal ya, jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 10 sampai 12 kilo.
meter ya. Itu kira-kira dari rumah Om Edi nih di Taman Holis sampai ke Gereja Baptis Pertama di Wastu Kencana. Itu sekitar 11 kilo. Ya. Nah, mereka perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu ditempuh dengan jalan kaki. Kira-kira 3 jam perjalanannya. Ya. Jadi, selama 3 jam perjalanan, ya, mereka tidak mengenal itu Tuhan Yesus. Ya. Bahkan salah satu dari kedua orang murid yang berjalan ke Emmaus itu adalah pamannya Tuhan Yesus. Ya, namanya Kleopas. Ya. Jadi istrinya Kleopas itu masih saudara dengan Maria, ibunya Yesus. Ya, jadi Yesus itu masih kehitung keponakannya dari Kleopas. Ya. Tapi tidak mengenal, ya, Kleopas tidak kenal itu Tuhan Yesus yang jalan bersama dia. Ya, saking sedih, saking marah, saking kecewanya. Jadi matanya tertutup selaput. Ya, selaput kesedihan, selaput kemarahan, selaput kekecewaan. Nah, sepanjang perjalanan ya dari Yerusalem ke Emmaus, ya, Tuhan Yesus itu menjelaskan tentang dirinya dalam seluruh kitab suci kepada kedua muridnya itu. Mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi, ya, dari Kejadian sampai Maleakhi. Tuhan Yesus ceritain semua siapa dirinya. Tetapi tetap mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya. Sampai tiba waktunya makan malam, mereka baru mengenali Tuhan Yesus. Ya. Pada saat kapan? Pada saat Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan rotinya dan memberikan kepada mereka. Baru mereka terbuka, celing matanya. Itu Tuhan. Tapi Tuhan Yesusnya sudah hilang. Ya, selaput kekecewaannya hilang. Ya, karena ada sukacita melihat Tuhan Yesus langsung. Nah, perjalanan ke Emmaus ini mengajarkan kepada kita, ya, kepada Om Edi, kepada kalian semua, ya, bahwa kita harus memiliki identitas yang baru sebagai murid-murid Kristus yang sudah diselamatkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Supaya setiap orang mengenali kita sebagai orang yang selalu berharap kepada Allah saja, bukan kepada manusia. Ya. Jadi gimana orang mengenali kita sebagai murid Kristus dengan identitas yang baru? Yang pertama, kita harus selalu berharap kepada Allah saja, bukan kepada manusia. Ya, supaya jangan seperti Kleopas dan temannya. Ya, kita lihat di Lukas 24 ayat 21a, ya. Lukas 24 ayat 21a. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya. Jadi mereka berharap Yesus itu datang sebagai raja beneran dan membebaskan bangsa Israel lepas dari penjajahan Romawi. Ternyata tidak. Yesus datang sebagai raja di atas segala raja yang menyelamatkan umat manusia dari dosa, ya, lebih berat lagi hukumannya dari penjajahan Romawi. Nah, Yeremia 17 ayat 5 juga mengatakan demikian, ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Jadi kita harus sebagai orang yang sudah diselamatkan melalui kebangkitan Yesus, kita harus berharap kepada Allah saja. Ya, karena berharap selain kepada Allah itu mendatangkan kutuk. Ya.
Itu identitas yang pertama. Identitas yang kedua, ya. Kita harus selalu memberitakan firman Tuhan. Ya, dalam setiap kesempatan, di mana saja, kapan saja. Seperti ya Tuhan Yesus lakukan dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. 3 jam Tuhan Yesus menceritakan siapa dirinya. Ya. Kita lihat ya di Lukas 24 ayat 27. Ya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya. Jadi kita harus selalu memberitakan firman Tuhan sebagai identitas kita yang kedua. Ya. Dan identitas yang ketiga adalah kita harus selalu mengucap syukur dan berbagi berkat kepada setiap orang. Seperti yang sudah Tuhan Yesus contohkan di perjalanan ke Emmaus ini. Ya. Kita lihat di ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, dan lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Identitas yang ketiga, ya, kita harus mengucap syukur, selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal dan berbagi berkat kepada setiap orang. Oke anak-anak, perjalanan ke Emmaus begitu banyak pelajaran yang kita dapat. Ya. Mari kita berdoa, ucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang begitu luar biasa. Kebangkitan, penampakan Tuhan Yesus yang mengajar kita secara luar biasa sebagai murid Kristus dengan identitas yang baru. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini terima mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah Engkau berikan pada kami. Kami mengucap syukur bahwa perjalanan ke Emmaus begitu luar biasa Engkau mengajar kami Tuhan. Bukan hanya mengajar kedua orang murid tersebut, tapi juga mengajar kami saat ini. Supaya kami selalu mengandalkan Tuhan, selalu menceritakan, memberitakan tentang firman Tuhan kepada setiap orang. Dan juga selalu mengucap syukur dalam segala perkara dan berbagi berkat kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini. Sehingga nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Lukas 24 ayat 34. Ya, bunyinya seperti ini ya. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ya, Lukas 24 ayat 34. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada kita masing-masing, ya, kepada kamu, kepada kamu juga kepada saya. Ya. Oke. Kita untuk prakarya, ya, untuk prakarya minggu ini kalian bercerita tentang bagaimana orang bisa mengenal kalian sebagai murid-murid Kristus, ya, dari tindakan-tindakan yang kalian lakukan, ya, sehingga setiap orang bisa tahu, kamu orang Kristen ya, kamu orang Kristen ya. Nah, tanpa kalian cerita, tanpa kalian mengatakan kalian orang Kristen, ya, orang juga tahu kalian adalah murid Kristus. Dari tindakan kalian itu, ya, nanti kalian ceritakan ya. Oke, terima kasih buat ini sekolah minggunya. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Kita belajar lagi sesuatu yang baru tentang penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Oke, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Dah. Sekian sekolah minggu kita hari ini teman-teman.
Jangan lupa persembahan, ayat hafalan, dan juga prakarnyanya ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.